happy, you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy, you know it, then your life will surely show it. If you're happy, you know it, 2 or 3. Amen. I'm so happy. Yes, I know. I'm so happy. Selamat pagi semuanya anak-anak di rumah. Apa kabarnya? Miss percaya semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat.
Shalom anak-anak. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari Mister ajak kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah anak-anak, hari ini judul renungan kita adalah Karena Kau Tuhanku. Nah anak-anak, pada zaman dulu ya ada seorang pemuda yang gagah perkasa. Ya, pemuda ini adalah bernama Daniel. Pada zaman itu ada sebuah bangsa yang luar biasa, namanya bangsa Babel. Dan semua bangsa-bangsa ditaklukkannya, termasuk waktu itu yaitu bangsanya Daniel atau negaranya Daniel. Anak-anak tahu Daniel itu dari negara mana? Oh iya, Daniel itu adalah dari Yehuda. Nah, anak-anak, waktu itu bangsa-bangsa atau orang Yahudi, orang Yehuda, orang Israel ya dibawa ke pembuangan, yaitu ke daerah Babel. Di daerah Babel itu adalah sebuah kerajaan yang besar. Dan nama rajanya waktu itu adalah, zamannya Daniel itu adalah Darius. Nah, suatu ketika Darius berpikir begini, aku akan mengangkat 120 orang anak orang untuk menguasai atau untuk aku tempatkan di daerah-daerah kerajaan. Dan aku akan mengangkat 3 orang untuk mengepalainya. Dan anak-anak, benarlah diwujudkan oleh Raja Darius tadi. Anak-anak, mereka pilih 120 orang dari orang-orang yang hebat pada waktu itu. Dan setelah mereka pilih, diangkatlah 3 orang untuk mengepalai yang 120. Tujuannya adalah untuk mengawasi kerajaan-kerajaan supaya jangan sampai bangsa atau Raja Darius mengalami kerugian. Memberikan laporan, ya, mengarahkan daerah-daerah jajahannya supaya bangsa Babel maju dan kerajaannya tidak mengalami kerugian. Setelah mereka memilih, terpilihlah salah satunya Daniel. Dari sekian orang yang terpilih itu, ternyata Daniel ini adalah orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Dan dia adalah pemuda yang takut akan Tuhan. Dia tidak pernah lupa untuk berdoa, dia tidak pernah lupa untuk membaca firman, sehingga Tuhan memberikan dia kepintaran. Seperti Alkitab katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, Daniel melakukan itu. Ketika Raja Darius melihat Daniel ini memiliki roh yang perkasa, yang pintar, yang hebat, dia berpikir, aku akan mengangkat dia melebihi daripada teman-temannya. Aku serahkan kerajaan ini sama dia, biar dia yang menguasai, dia yang mengatur. Mendengar itu, teman-temannya yang terpilih itu dan yang 120 orang dan pemuka-pemuka, orang-orang hebat, menteri-menterinya enggak setuju. Mereka berpikir bagaimana cara nih supaya Daniel ini tidak sampai menjadi atasanku atau Raja Darius menyerahkan kerajaan ini ke tangan dia. Dibuatlah siasat. Mereka berpikir, bagaimana ya kalau kita cari kesalahannya? Daniel nggak punya kesalahan. Dia rajin, tepat waktu datang, jujur, sopan, ya. Jadi nggak ada kesalahannya. Akhirnya mereka berpikir, oh ya, ada satu kesalahan Daniel. Gimana caranya? Kita suruhlah Raja Darius membuat perintah bahwa tidak boleh berdoa atau beribadah selama 30 hari ini selain kepada
raja. Nggak boleh menyembah dewa yang lain, menyembah Tuhan. Hanya Raja Darius yang disembah. Lalu mereka datang. Mereka ketok pintu kerajaan. Tuanku Darius, ya silakan masuk. Siapa itu? Ya, kami para pemuka sudah sepakat, Tuanku Raja Darius, supaya Tuhan memberikan undang-undang atau perintah bahwa seluruh yang ada di kerajaan Babel tidak boleh menyembah dewa atau menyembah Tuhan selain daripada raja. Raja kan yang paling mulia, yang paling berkuasa, raja kan paling hebat, kekal. Nah, lalu raja berpikir sejenak. Oh ya, bagus juga itu. Ya. Akhirnya raja membuat keputusan dan membuat cap meterai. Ya, zaman dulu meterai itu capnya itu ada di cincinnya, dicap. Kalau sudah dicap berarti itu sudah berlaku, tidak boleh dibatalkan. Setelah itu diumumkanlah seluruh penduduk atau seluruh yang ada di kerajaan Babel, ada sebuah undang-undang baru bahwa tidak boleh menyembah atau berdoa selama 30 hari ini selain kepada raja, yaitu Raja Darius. Mendengar itu Daniel dalam hatinya dia tetap nggak mau menyembah selain kepada Tuhan. Akhirnya dia pergi seperti biasa. Daniel berdoa 3 kali di rumahnya. Nah, orang-orang tadi mengikuti Daniel, mengintip. Kita mau tangkap dia, baru kita bawa dia ke raja biar dihukum, biar nggak jadi dia jadi jadi penguasa di sini. Akhirnya pas lagi Daniel berdoa, ya mereka datang, mereka lihat, mereka melapor ke raja. Permisi Tuanku Raja, kekallah hidup Tuanku Raja. Ya, ada apa? Nah, Tuanku Raja sudah memberikan keputusan, memberikan undang-undang. Ternyata Daniel tidak taat Tuanku. Dia tidak mau menyembah Tuhan. Dia berdoa kepada Allahnya. Akhirnya mendengar itu, tadi Raja Darius itu berpikir, gimana ya caranya supaya Daniel ini lepas dari undang-undang itu. Sampai dia berpikir 1 malam. Pas dia mau ubah keputusannya, para menteri itu dan penguasa itu bilang, Tuan Raja ingat ya, dari dulu sampai sekarang setiap undang-undang yang Tuanku Raja nggak boleh diubah. Mendengar itu, akhirnya Raja dengan berat hati membuat hukuman atau menjalankan hukuman yang sudah dibuat tadi, yaitu setiap orang yang ketahuan menyembah selain kepada raja selama 30 hari itu hukumannya adalah dimasukkan ke gua singa. Ingat ya anak-anak, singanya itu bukan singa yang kenyang, singanya itu dilaparin dulu. Ada guanya dimasukinlah di situ, ya. Setelah itu Daniel dipanggil. Daniel, sesuai dengan keputusan undang-undang bahwa kamu melanggar, tidak memenuhi titah perintah raja. Oleh karena itu, hari ini juga kau akan dihukum, dimasukkan ke dalam gua. Dengan berat hati, Daniel dimasukkan. Lalu ditutuplah pintu gua itu dengan batu yang besar. Dan setelah itu, hati raja sangat sedih, sangat berat. Dia tidak mau, dia sebenarnya tidak ikhlas. Lalu semalaman raja itu berdoa, berpuasa kepada Tuhannya. Dan setelah pagi-pagi, dia langsung tiba-tiba keluar, langsung dia pergi ke tempat di mana Daniel tadi dihukum. Setelah itu dia panggil, Daniel. Karena pikirnya, apakah Daniel masih hidup atau Daniel sudah mati dimakan oleh harimau atau singa tadi. Dimakan singa-singa itu. Mendengar itu, Daniel menjawab, "Ya Tuanku Raja, kekallah hidupmu." Tuh.
apakah kamu tidak dimakan oleh singa-singa itu? Tidak, Tuanku Raja, sebab malaikat Tuhan telah menolong aku. Karena Tuhan tahu bahwa aku tidak berdosa kepada Tuhan dan juga kepada Tuanku Raja. Mendengar itu, Raja langsung memerintahkan, "Hei pasukan, buka lubang guanya. Tarik Daniel." Mereka tarik Daniel, lalu dilihat satu pun tidak ada yang sobek, bajunya pun masih utuh. Harimaunya itu atau singanya itu diam, tidak menerkam atau tidak memangsa Daniel. Lalu setelah itu Raja memerintahkan, setiap orang yang mengkhianat kepada Daniel, yang berusaha mencelakakan Daniel, masukkan mereka ke dalam gua ini. Lalu orang-orang tadi yang berencana untuk membinasakan Daniel ditarik, dilemparkan, baik anaknya dan istrinya. Sebelum sampai, singa-singa itu langsung menerkam mereka, mencabik-cabik mereka. Nah, anak-anak, lalu Raja Darius memberikan perintah, dibuatlah tulisan, dikatakanlah, seluruh kerajaan ini harus menyembah Tuhan dan Allahnya Daniel. Sebab dialah yang dapat menyelamatkan kita semua dan telah menyelamatkan Daniel dari gua singa. Nah, itulah anak-anak yang terjadi oleh karena Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak takut karena dia di dalam kebenaran dan Tuhan menyelamatkan dia. Dan nama Tuhan ditinggikan. Dan semua orang yang ada di kerajaan pada waktu itu menjadi percaya dan beribadah kepada Tuhan. Nah, demikian renungan singkat kita hari ini anak-anak. Jangan takut di dalam kita, kalau kita di dalam kebenaran. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan akan menyertai dan menjaga kita. Nah, hari ini ayat hafalan kita adalah Matius 10 ayat 32 sampai 33. Ya, Matius 10 ayat 32 sampai 33. Nah, anak-anak boleh dihafal, yaitu Matius 10 ayat 32 sampai 33. Sebab setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah, demikianlah renungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memeteraikan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin.